Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Payung Hitam yang menceritakan tentang sekelompok anak muda yang mengalami pengalaman seram saat melakukan penelitian di suatu desa. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Hai semuanya, di sini aku mau cerita lagi dengan teman-teman semua. Ya, sembari menenangkan pikiran setelah penat kerjaan. Ini kisah yang dialami oleh temanku beberapa hari yang lalu. Dia cerita soal pengalamannya dengan aku di sela-sela break kerjaan. Ya, dia teman kerjaku. Kami sekantor. Awalnya dia cerita-cerita kayak ngobrol biasa. Terus makin dalam ceritanya. Menarik nih ceritanya. Langsung aja aku minta ceritanya di restart, plus ngeluarin note atau bolpen. Dia kaget dong dengan kelakuanku. Ya, aku jelasin dengan dia sekarang kalau aku ini sudah punya akun ini untuk berbagi kisah-kisah horor lewat Twitter. Awalnya sih dia nolak karena katanya cerita ini bersifat pribadi. Karena mereka yang ngalamin ini itu emang udah melakukan hal yang memalukan selain mengerikan. Akhirnya setelah aku bujuk dan jelasin, teman aku bersedia. Tapi dia mohon jangan sebut nama yang ngalamin kisah ini, termasuk nama tempat desa, karena itu memang titipan dari salah satu warga di sana. Oh iya, karena temanku ini bersedia, aku mulai perhatikan dan nulis detail ceritanya di note. Jadi, kita mulai ceritanya dari sudut pandang teman aku yang bernama Bayu. Tahun 2011, persisnya di penghujung tahun. Aku sedang disibukkan dengan salah satu persyaratan sidang skripsi. Oh iya, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Yang saat itu aku juga berdomisili di sana. Aslinya sih aku bukan warga Surabaya. Di sana hanya menimba ilmu. Tapi bagiku, kota Surabaya itu merupakan kenangan terindah bagiku. Soal skripsinya, saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa yang sudah aku pilih sendiri, yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil yang ada di kawasan Jawa Timur. Ya, karena jurusan kuliahku di bidang kesehatan masyarakat. Desanya cukup jauh kalau dari jarak pulang pergi dari Surabaya. Awalnya niatku emang nekat untuk pulang pergi, tapi capek juga. Nggak penting lah, wong cuma seminggu sekali. Lalu 2 hari sebelum aku berangkat ke desa, kayak biasa, rutinitasku nongkrong dengan teman-teman dulu. Jadi mereka juga tahu kalau aku akan melakukan penelitian di desa itu. Di antara beberapa temanku, ada 2 dari mereka yang bernama Agil dan Tony, yang kepikiran untuk nemenin aku di sana. Karena menurut mereka, di desa itu alamnya masih asri dan indah. Jadi mereka ngomong, katanya daripada pulang pergi terus, gimana kalau mereka juga ikut dan nginap di desa itu sampai penelitianku selesai. Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpackeran lah. Jadi kalau emang mereka nemenin aku penelitian di desa itu, setelah penelitian selesai sebelum balik ke Surabaya, mereka ngajak camping semalam di bukit yang ada di sekitaran desa itu. Karena kami sebelumnya pernah ke desa itu, jadi bukit itu tidak asing untuk anak pecinta alam di masa itu. Aku pikir-pikir kayaknya beneran asik nih. Tapi aku masih bingung.
Masalahnya, ada nggak ya penginapan di desa itu? Akhirnya besoknya sehari sebelum penelitianku dimulai, kami ke desa itu untuk ngurus izin penelitian dan sekaligus mastiin tempat penginapan. Di hari itu, kami berangkat ke desanya. Setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai di desa itu dan langsung ke rumah kades untuk ngurus izin. Kebetulan ternyata Pak Kades sedang duduk-duduk di depan rumahnya dengan bapak-bapak desa. Kami pikir ada acara apa rame-rame yang awalnya kami jadi segan. Ternyata cuma nongkrong aja. Aku pun minta izin ke Pak Kades dan Pak Kades menandatangani izinku. Di sana pun kami juga disuguhi kopi. Setelah bahas soal penelitian, aku akhirnya nanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya nggak ada. Di desa itu tidak ada penginapan khusus. Tapi syukurnya salah satu bapak-bapak, sebut aja Pak Usman, temennya Pak Kades, membuka harapan kami. Katanya dia punya rumah untuk tempat tinggal kami sementara. Wah, kami senang dong. Akhirnya Pak Usman ngajak kami untuk melihat rumahnya. Rumahnya berada di ujung pemukiman desa. Rumah ini rumah sederhana, layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman, tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk gudang. Jadi banyak barang-barang Pak Usman yang nggak kepake di rumah itu. Tapi aku pikir nggak begitu masalah sih. Yang penting ada air dan ruangan. Itu aja lebih dari cukup. Aku pun setuju. Agil dan Tony juga ikut setuju. Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini, tapi jaraknya kurang lebih 30 meter. Kami terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang gede banget. Depan rumah ini masih ada satu rumah warga yang posisinya di pinggir jalan kecil yang berhadapan pas dengan rumah kami. Setelah kami semua setuju dan memutuskan untuk menginap sementara di desa itu, akhirnya kami pamit dengan Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya. Karena besoknya barulah kami kembali lagi ke sini. Saat di jalan balik ke Surabaya, aku nyetir, sedangkan Tony dan Agil sibuk membicarakan satu cewek yang mereka anggap itu adalah bunga desa. Jadi gini, saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat dan membicarakan kondisi rumah tadi, Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di rumah depan. Aku sih lihat juga si cewek itu. Emang sekilas kayaknya cantik. Tapi aku nggak begitu memperhatikan karena fokusku ngobrol dengan Pak Usman. Mereka berdua semangat sekali, terutama Tony, karena katanya, wah asik tuh. Apalagi di rumah depan ada cewek bening banget. Itu seolah jadi penyemangat mereka. Ya wajar sih aku mikirnya. Ikan mana sih yang gak seneng kalau disuguhi kucing asin? Ya nggak? Besoknya dari Surabaya kami siap-siap kembali ke desa itu lagi untuk tinggal beberapa hari di sana untuk menjalankan penelitianku, sekaligus menenangkan pikiran di alam dan desa itu. Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya, termasuk tenda, karena niatnya kami akan camping. Jujur aja, aneh rasanya. Aku membawa tenda peralatan mendaki, sekaligus membawa laptop dan perkakas kuliah. Ini momen langka pikirku saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda tempat itu. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di desa ini. Gitu sampai aku sendiri ke rumah Pak Usman untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku. Ya, sebagai tanda terima kasih untuk keluarga Pak Usman karena telah memberikan tempat tinggal gratis. Karena kemarin aku mau membayar penginapannya, tapi Pak Usman menolak. Katanya
dia hanya niat untuk membantu. Setelah itu kami masuk ke rumah beres-beres. Tapi yang anehnya, cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama. Awalnya dari kami semua masih belum berpikir itu aneh, karena awalnya aku hanya nganggap itu warga yang tinggal di rumah itu. Mereka berdua malah semangat banget, terutama Tony yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu. Tapi Tony ini terlalu malu karena dia nggak berani samperin langsung. Beraninya cuma lihat doang. Siang itu sambil ngintip cewek itu, kami terus-terusan bahas dan bercanda soal bunga desa yang menurut aku juga cantik sih. Sampai Tony sambil bercanda ngomong gini, "Aku pengen jadi ulet biar manjatin bunga." Itu candaan kotornya sih. Aku dan Agil pun cuma ketawa nanggepin candaan itu. Yang tidak kami sadari, ternyata kami sudah mulai tidak sopan. Siang itu juga aku jalan kaki sendiri mau melihat-lihat desa. Ya hitung-hitung observasi lapangan aja. Dan ngelapor ke rumah Pak Kades soal penelitian. Sorenya aku balik ke rumah. Aku masih ngelihat cewek itu masih duduk di depan rumahnya. Tapi disinilah aku mulai sedikit merasa ada yang aneh. Karena saat itu aku melihat muka cewek itu kayak mukanya ibu-ibu. Gak secantik dan semudah tadi siang yang kemarin aku lihat. Sambil jalan aku sempat nyapa, "Mbak." Tapi cewek itu hanya melihatku saja dan tidak membalas sapaanku. Di sini aku mulai berpikir ada yang aneh. Atau mungkin cuma perasaanku aja. Mungkin mbaknya ini kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat nggak secantik dilihat dari jauh. Gitu sih pikiranku waktu itu. Sesampainya di rumah, aku membuat kopi. Karena saat itu emang dingin banget. Jadi, kopi panas adalah hal pertama yang aku pikirkan begitu sampai di rumah. Aku buat kopi. Agil dan Tony juga ikut-ikutan buat kopi. Akhirnya kami duduk sambil ngerokok dan menikmati kopi saset panas yang nikmat banget. Lalu aku keingat lagi soal cewek itu. Akhirnya aku buka pembahasan deh. Mbak-mbak di depan rumah itu kalau dilihat dari dekat kok kayak ibu-ibu ya? Tanya aku ke Agil dan Tony. Mereka pun spontan membantah. "Ibu-ibu ndasmu, orang bening kayak gitu kok. Barang seger tuh cuk." Ya, pikirku mungkin aku salah lihat. Malamnya dengan suhu di desa itu yang dingin banget, kami panaskan tubuh ini dengan bahan-bahan dan peralatan yang telah kami persiapkan, yaitu cabai, bawang, beras, dan beberapa bumbu lainnya. Dan menu utamanya adalah mie instan. Menu sederhana itu cukup untuk membuat perut kami kenyang. Setelah makan, Agil ke depan teras rumah, duduk sambil membawa kopi dan rokoknya. Gak lama tiba-tiba Agil lari ke dalam, manggil aku dan Tony. Dengan reaksiku yang kaget melihat Agil tiba-tiba lari. "Ada apa, Gil?" tanyaku. Aku kaget, Rek. Lihat mbak yang ada di depan. Mukanya kok beda ya?" jawabnya. Ternyata Agil kaget karena dia juga melihat muka mbaknya yang duduk di depan itu persis kayak aku yang lihat sore tadi. Mukanya seolah menua dan makin jauh dari kata cantik. Lalu kami bertiga ngintip mbaknya dari pintu. Dan benar saja, mbaknya masih duduk anteng di posisi yang sama kayak kemarin. Cuma duduknya sendiri sambil mengayunkan kakinya. Aku nggak salah lihat. Dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu, kelihatan banget mukanya. Emang benar-benar menua.
Tapi di sini kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda. Karena Tony katanya cewek itu masih cantik kok, masih sama kayak yang kemarin dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil, jelas-jelas mukanya kelihatan menua. Kami sempat juga menganggap kalau seleranya Tony itu ibu-ibu. Dia suka dengan yang tua-tua gitu. Itu sih maksudnya hanya candaan aja. Di sini kami emang udah mulai mikir itu aneh, karena sosok itu kayak menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony. Sesuatu yang aneh emang sering menghampiri diri kita, apalagi ketika kita berada di tempat asing. Sadar atau enggak, yang penting kita bisa kontrol diri aja. Awalnya aku masih bisa mikir kayak gitu. Malam yang semakin larut, keadaan hening banget, dibalut dengan suara-suara ambience hutan alami. Tony dan Agil sudah tidur. Aku masih sibuk dengan laptopku, mempersiapkan data penelitian untuk besok. Di tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan. Sumber suaranya kayak dari belakang rumah kami. Aku perhatikan lagi suaranya. Rasanya itu semacam suara pesta, tapi pesta zaman dulu gitu. Karena masih kedengaran suara-suara gamelan. Di sini pun aku merinding. Akhirnya aku bangunkan Tony dan Agil. Mereka juga dengar. Kami sempat mikir, apa di belakang desa sana masih ada desa ya? Karena setahu aku, di belakang itu udah gak ada desa lagi atau perumahan warga lagi. Tapi aku gak tahulah. Kami coba buat keadaan untuk gak makin mencekam di tengah heningnya malam itu. Ya udahlah, akhirnya kami tinggal tidur. Besoknya di hari kedua, aku mulai penelitian. Tapi saat aku keluar rumah, aku ngelihat lagi mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya, aku ngelihat dengan jelas. Mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin. Mukanya kayak muka nenek-nenek gitu, berkeriput dan hitam. Seolah semakin hari, mukanya berubah semakin tua dan mengerikan. Aku pun berkeringat dingin dan berusaha melihat ke bawah. Aku gak berani lagi untuk menegur, karena ini sudah benar-benar aneh. Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu, aku pulang. Lagi-lagi mbak itu masih duduk di depan. Aku berusaha untuk tidak melihat. Sampai di rumah, aku langsung ngomong soal itu ke Agil dan Tony. Ternyata Agil juga sudah ketakutan, karena dia juga sudah melihatnya. Tapi yang anehnya Tony, dia masih ngelihat kalau mbak yang di depan rumah itu masih sama kayak awal kami lihat, cantik dan muda. Di sini aku makin cemas terjadi sesuatu pada kami. Daripada kenapa-napa, akhirnya aku ke rumah Pak Usman. Niatnya mau bahas soal mbak-mbak yang ada di depan rumah. Ya mudah-mudahan Pak Usman ngasih penjelasan lah buat aku. Tapi saat aku ke rumahnya Pak Usman, ternyata di rumah cuma ada istrinya. Katanya Pak Usman sedang di luar. Ya udah, aku balik lagi ke rumah. Sorenya kami sedang pada diam semua. Pak Usman pun datang dan langsung nanya soal penelitianku. Aku buatkan kopi untuk dia, dan kami pun berdua bercerita. Awalnya kami berdua membahas soal penelitianku dan juga membahas soal desa itu. Ya, biasalah basa-basi. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka pembahasan soal mbak-mbak yang duduk di depan. Mohon maaf pak, rumah di depan itu rumahnya siapa ya pak?
tanyaku. "Oh, rumah itu? Itu rumah kosong, Mas. Udah nggak usah lihat-lihat ke sana, biarin aja." Jawaban Pak Usman terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya. Pak Usman cuma menjawab itu. Dengan reaksinya, aku jadi segan terus nanya soal itu. Akhirnya setelah itu Pak Usman pulang. Dari jawaban Pak Usman, kayaknya Pak Usman sudah tahu kalau kami melihat sosok yang ada di rumah itu. Padahal sebelumnya aku belum ngasih tahu sama sekali soal mbak-mbak yang duduk di depan rumah itu. Aku makin yakin kalau mbak-mbak itu bukanlah manusia. Karena Pak Usman juga bilang kalau rumah itu kosong. Tapi yang anehnya, kalau malam rumah itu kok ada lampu remang-remang ya. Tapi aku juga nggak tahu sih siapa yang ngehidupin. Sore itu aku coba intip lagi mbak yang ada di depan. Ya, dia benar-benar masih duduk di depan rumahnya dengan muka yang menyeramkan. Malamnya, sikap Tony mulai aneh. Dia terus memuji kecantikan mbak-mbak yang ada di depan. Tony kelihatan tergila-gila banget dengan mbak-mbak itu. Padahal aku dan Agil sudah beberapa kali jelasin kalau mbak itu bukan manusia. Dia nggak percaya karena emang sudah tergila-gila dengan kecantikannya. Sampai malam itu dengan udara yang dingin banget, Tony mandi beberapa kali dan lama banget. Juga ngaca yang lama banget. Pokoknya itu bukan kayak Tony lah yang kami kenal. Dia aslinya nggak selebay itu. Sedangkan aku malam itu sedang sibuk dengan laptopku mengurus data penelitian. Dan Agil nonton film di laptopnya. Tiba-tiba, dengan keadaan yang sudah rapi, Tony izin katanya mau ke warung depan. Karena aku sudah sedang fokus dengan laptop, ya aku iyain aja. Begitu juga dengan Agil. Dia pun pergi. Kami masih sibuk sendiri-sendiri. Malam yang makin larut, keadaanku juga mulai mengantuk. Aku beres-beres siap-siap untuk tidur. Dan aku baru ngeh, ternyata Tony belum balik. Padahal sudah larut begini. Aku mikirnya, kemana sih nih anak? Emang ada apa di luar jam segini? Tapi ya karena udah ngantuk banget, aku nggak gitu mikirin. Jadi aku tinggal tidur. Begitu juga dengan Agil yang sudah lebih dulu tidur. Subuhnya Tony bangunin aku juga Agil. Dia banguninnya maksa banget. Setelah kami bangun, dia baru pulang dengan mukanya yang senyum-senyum. Kelihatan seneng banget. Dengan bangganya dia cerita yang membuat kami kaget dan ngeri. Karena katanya semalam dia tidur dengan mbak yang ada di depan. Bahkan udah begituan. Ya maksudnya kalian tahulah begituan. Dia juga terus-terusan menceritakan kecantikan wanita itu yang menggambarkan bentuk dari tubuhnya. Tapi aku dan Agil dengernya ngeri. Karena kami tahu mbak-mbak itu bukan manusia. Apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan. Aku pun berusaha untuk terus mengingatkan dia. Tapi Tony tetap gak percaya. Dia benar-benar nganggep kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh. Karena dia mulai bertekad akan menikahi mbak-mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Agil bingung. Kami sempat kepikiran untuk ngelapor soal ini ke Pak Usman. Tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya kami gak berani ngelapor. Karena Tony sudah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga karena melakukan norma tidak sopan. Siangnya aku baru pulang penelitian. Dan mbak-mbak itu masih duduk di depan rumahnya.
dengan wajah yang gak enak dipandang. Aku berusaha untuk gak ngelihatnya. Sampai di rumah, Tony benar-benar udah kayak orang gila. Dia meluk-meluk bantal sambil ngebayangin kalau bantal itu adalah mbak-mbak yang ada di depan rumah. Dia terus-terusan manggil mbak itu. Agil sendiri kayak udah capek ngelihat tingkah Tony. Kami pun mulai gak mikirin, karena kami kesel dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget, tiba-tiba diam. Awalnya kami ngira dia ketiduran karena kata Agil, dia emang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi sampai malam, Tony belum juga bangun. Aku bangunin mau ngajak makan malam. Dia nggak bangun juga. Akhirnya Agil bangunin agak kuat, tapi Tony nggak sama sekali bereaksi. Di sini kami sadar bahwa Tony tidak tidur, tapi pingsan. Aku dan Agil benar-benar panik. Akhirnya aku beranikan diri ke rumah Pak Usman dan menceritakan soal ini. Setelah aku ceritakan semuanya, Pak Usman juga ikut panik dan langsung lari ke rumah kami. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa oleh sosok yang ada di depan rumah. Ternyata emang bener Pak Usman, kalau sosok di depan rumah itu adalah hantu. Malam itu juga Pak Usman meminta bantuan ke Pak Kades, yang akhirnya malam itu keadaan rumah ramai dengan beberapa warga yang melihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Ada salah satu warga yang kelihatannya orang yang paling dipercaya warga. Aku nggak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pasti dia kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu dukun itu membacakan doa-doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali nggak ngerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan oleh dukun itu. Tiba-tiba Pak Usman mendatangi aku, menyuruh aku untuk memanggil Agil. Dan Pak Usman bicara dengan kami berdua. Dia cuma menyampaikan bahwa untuk tidak mengabari orang tuanya terlebih dahulu, dan siapapun orang luar desa jangan tahu soal apa yang dialami Tony, karena warga desa mau mengusahakan untuk mengembalikan rohnya Tony. Ya, aku cuma bisa ngikutin aja. Ya udah, aku nggak ngabarin siapapun soal kejadian ini demi kebaikan pikirku, karena kami juga nggak ngerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu berjalan ke depan sendiri dan masuk di rumah depan, rumah mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu saja yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak-mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu nggak kelihatan. Dukun itu cukup lama berada di rumah itu. Kami nggak tahu apa yang dia lakukan. Lalu setelah kurang lebih setengah jam, dukun itu keluar. Dengan wajah yang pucat dan lemas, dia langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman, karena keadaannya benar-benar kayak orang yang baru tenggelam. Kami pun nunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulai bercerita. Katanya saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai manusia. Ya, emang dikenal jin itu akan haus akan pernikahan. Sekarang Tony sudah ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga ngejelasin Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya,
hati dan pikiran Tony sudah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu nggak bisa masuk ke alam mereka. Cuma bisa memanggil dari luar. Dan dukun itu juga bilang, "Aku bisa manggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap." Aku dan Agil pun cuma bisa pasrah. Apa yang aku rasakan itu nggak bisa digambarkan, karena aku ngerasa kayaknya Tony nggak akan bisa balik lagi. Malam itu mulai larut. Kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis kayak kemarin malam. Warga di hadapan kami yang dengan itu semuanya kaget. Pak Usman pun menjelaskan kepada kami, suara itu pertanda akan ada acara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia. Itu pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan aku nanya, "Apa itu pernikahan jin dengan Tony?" Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut muka pasrah, termasuk dukun itu. Gak ada yang bisa menjawab. Aku sadar, dan aku merasa gimana gitu. Yang ada dalam pikiranku setelah itu, apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya diam. Akhirnya malam itu kami semua bubar. Tapi sebelum pulang, dukun itu berkata pada kami. Dia mengingatkan kepada kami, kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun dari rumah depan, jangan terpancing. Apalagi jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam ini, pintu depan rumah jangan ditutup. Biarkan saja terbuka. Katanya, siapa tahu atas izin yang maha kuasa, Tony pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya nggak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu, aku tetap mengiyakan dukun itu. Setelah semuanya pulang, aku semacam merasa aneh soal pintu itu. Dan lebih anehnya lagi, aku nanya ke Agil yang sama-sama nggak ngerti. Kok pintu nggak boleh ditutup? Bukannya hantu atau roh bisa nembus dinding ya? Tanyaku ke Adil. Ah, kita nggak ngerti. Demi kebaikan udah kita ikutin aja. Ya sudah, kami benar-benar mengikuti apapun yang mereka suruh. Malam itu kami nggak bisa tidur. Cuma diam. Agil cuma diam termenung. Dan di sini aku benar-benar ketakutan. Tapi yang aku takutkan gimana kalau Tony nggak bisa balik. Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya Tony itu tahu kalau kami ke desa ini dan nemenin aku penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitar jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya hening banget, kami mendengar ada suara Tony nangis minta tolong. Agil juga kaget dengar suara itu. Kami bingung. Suaranya beneran suara Tony. Jelas banget. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang terbaring. Ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing. Dan akhirnya kami pun cuma mendengar saja. Cukup lama sekali. Tapi akhirnya suara itu hilang juga. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku terbangun. Di sini aku benar-benar udah gak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu gak lama kemudian, dukun itu datang dan menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan Pak Kades juga ikut datang. Yang ternyata tubuh Tony ini mau diruqyah di hari itu. Ruqyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, dukun itu memanggil Tony dengan cara membisikkan di kupingnya,
"Nak Tony, kamu harus pulang." Berulang-ulang kami dengar dukun itu membisikkan kalimat itu di kuping Tony. Hingga dukun itu menyelipkan nama bapak dan ibunya Tony dan menyuruh dia pulang. Di sini untung aja Agil tahu nama bapak dan ibunya Tony. Aku nggak tahu sama sekali karena dulu aku nggak pernah meriksa rapotnya. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony nggak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku ngelihat wajah dukun itu terkesan putus asa. Semua orang sedih melihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitar jam 9 malam, Tony tiba-tiba gerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan lemas dan linglung banget. Dia heran melihat sekitarnya yang sudah ramai orang. Semua warga yang ada di situ berucap alhamdulillah. Semuanya pada senang Tony akhirnya balik. Dukun itu pun benar-benar senang banget. Aku dan Agil langsung ngucapin terima kasih untuk semuanya. Tapi dukun itu bilang awalnya dia ragu Tony bisa balik. Ternyata atas izin yang maha kuasa, Tony akhirnya kembali. Setelah itu semua aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa dengan Tony. Apakah karena kami sudah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana untuk segera minta maaf. Lalu aku tanya kepada Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata nggak menyalahkan kami dan Tony, bahkan sosok itu. Kata Pak Usman, sosok itu emang udah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan dengan manusia-manusianya. Sebelumnya, sosok itu nggak pernah menghantui dan menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau pernah melihat sosok itu, tapi nggak pernah menjadi masalah. Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan tidak dia suka. Dia cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka, dan sebaliknya. Tapi berhati-hatilah untuk orang yang dia suka, karena itu bisa jadi malapetaka. Katanya jin itu sama dengan manusia. Dia suka dengan orang lain dengan alasannya sendiri. Begitu juga dengan sosok yang suka dengan Tony. Tapi biasanya sosok itu akan menjadi lebih mudah mendapatkan orang-orang dengan jiwa yang lemah. Maksudnya itu kayak orang yang hati dan pikirannya, imannya lemah. Ya persislah kayak Tony. Aku kenal banget gimana karakternya Tony. Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya, kayak awalnya dia ngelihat sosok itu yang dia kira itu adalah bunga desa. Dia emang suka murni, tapi karena pikirannya kotor. Dia suka tapi nggak mengaitkannya dengan hati, lebih mengaitkannya dengan nafsu. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lain pulang dari rumah kami, dukun itu ngasih pesan ke kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi ninggalin desa itu, terutama Tony, karena aromanya mungkin masih tercium. Dan itu masih memungkinkan dia untuk kembali mengambil sosok itu. Pak Usman juga ngasih pesan ke aku, apa yang sudah dialami Tony sebaiknya tidak untuk diumbar ke banyak pihak, karena itu persoalan intim desa kami yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka. Akhirnya pagi tiba, kami beres-beres dan pamit untuk pulang. Pak Kades, Pak Usman dan dukun itu juga membantu. Bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pun pulang. Di jalan pulang keadaan Tony masih lemas banget, bahkan masih linglung. Tapi dia udah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung. Sambil nyetir aku penasaran sebenarnya apa sih yang dirasakan dan apa yang dilihat-lihat. Katanya Tony kan udah masuk ke alam mereka. Tapi sayangnya Tony nggak bisa ingat banyak.
Yang ia ingat, dia hanya duduk dan diarak-arak layaknya arak-arakan pengantin dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali nggak dia ingat. Dia juga lihat sekitarnya yang emang tempat yang asing, bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu Tony itu gak bisa ngerasain takut, sedih, dan nyesel. Bahkan marah juga gak bisa. Ya cuma itulah yang dia ingat. Setelah itu Tony juga minta ke aku untuk tidak menceritakan kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut karena sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Setelah sampai di rumahnya, aku antar Tony masuk ke dalam rumah. Itu pun karena keadaan Tony yang masih lemas dan linglung. Ibunya nanya ke aku dengan gagap, bingung antara jujur dan harus bohong. Akhirnya aku bilang kalau Tony kerasukan saat di desa sana. Itulah akhir cerita dari aku. Tamat. Baik, itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Payung Hitam. Agak agak rancu ya tulisannya Mas Payung Hitam. Nggak seperti biasanya sih. Apa mungkin ini cerita pada awal-awal dia menulis ya? Ya saya tidak tahu. Tapi sebenarnya bagus ceritanya gitu. Ya mungkin tergopoh-gopoh ya nulisnya ya. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kalimat atau kata yang saya bacakan. Atau mungkin saya terkesan agak ragu ya untuk membacakan kalimat-kalimatnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.